Pemirsa, di Medan, Sumatera Utara terdapat kafe yang mampu memberdayakan anak-anak berkebutuhan khusus. Kafe bernama My Mama Kitchen yang berlokasi di Jalan Palang Merah, Medan ini memberikan kesempatan kepada para anak spesial untuk bekerja sebagai pramusaji, kasir, hingga juru masak. Berlokasi di Jalan Palang Merah, Kota Medan, terdapat sebuah kafe yang menjadi tempat bagi orang-orang berkebutuhan khusus di Medan untuk merasakan pengalaman bekerja. Di sini penyandang autisme diberi tugas menjadi pramusaji, helper atau membantu mempersiapkan bahan makanan di dapur hingga menjadi juru masak. Meski belum lama berdiri, namun kafe ini telah memberdayakan sebanyak 8 orang disabilitas. Mereka dilatih agar mampu berkomunikasi serta berinteraksi dengan pengunjung kafe dan tentunya membuat makanan dan minuman yang lezat dan nikmat. Elizabeth Lily, selaku pemilik kafe, merasa penting untuk mengembangkan anak-anak berkebutuhan khusus sebagai kampanye positif bagi anak-anak spesial. Elizabeth Lily dan My Mama Kitchen berani menjadi penggerak dalam memberi ruang bagi anak spesial untuk berkarya. Keterbatasan bukan menjadi penghalang untuk berkembang. Dengan dukungan dari semua pihak, para disabilitas dapat menunjukkan potensinya, maju dan sukses mencapai cita-cita. Ya, untuk membahasnya lebih lanjut kita telah terhubung langsung dengan Elizabeth Lily selaku pemilik kafe ramah anak spesial dan ada Melky juga salah satu pegawai di kafe tersebut. Kita langsung sapa narasumber kita hari ini. Selamat siang Ibu Lily, apa kabar? Selamat siang Pak, kabar luar biasa. Kita juga akan menyapa Melky di sana yang menjadi pegawai di kafe. Apa kabar Melky? Baik Pak. Luar biasa. Baik, saya ingin memulainya ke Ibu Lily terlebih dulu. Bu Lily, ini keren sekali konsepnya di mana Ibu membangun sebuah kafe yang memberdayakan anak-anak berkebutuhan khusus ya atau anak spesial. Ini dari mana Ibu Lily mendapat ide untuk bisa memberdayakan anak-anak autis ya, anak-anak spesial kita bisa bekerja di sebuah kafe? Jadi kebetulan kami mengelola sekolah untuk anak-anak berkebutuhan khusus. Itu kita udah mulai dari tahun 2006. Dan sejalan dengan waktu anak-anak udah bertambah besar, bertambah dewasa. Dan seperti anak-anak lain di luar sana tentunya yang sudah dewasa, mereka juga punya kesempatan untuk bersekolah, kemudian juga berusaha, punya pekerjaan dan sebagainya. Dan akhirnya saya dan suami berpikir kami mau memberikan kesempatan kepada anak-anak kami yang sudah dewasa untuk bisa berusaha juga. Jadi memberikan kesempatan untuk mereka agar mereka juga bisa merasakan apa yang dirasakan orang-orang pada umumnya ya, agar ada kesetaraan di sana. Saya kalau gitu bergeser ke Melky. Melky, kamu di sana, di kafe, job desk-nya apa? Bekerja di bidang apa dan gimana perasaan kamu setelah mendapat pekerjaan di kafe? Pekerjaannya Melky? Pekerjaan saya itu kasir. Kemudian Melky senang nggak bekerja di My Mama Kitchen? Senang. Oke, dalam satu hari biasanya kamu bekerja berapa lama, berapa jam Melky? Kadang tuh dari jam 10 sampai jam 5. Terus kalau ada kegiatan Dari jam 10 sampai jam 3. kadang jam 10 sampai jam 3. Terus apalagi kalau ada kegiatan baik les, jam 10 sampai jam 2 aku harus balik. Jadi harus pintar-pintar juga mengatur waktu ya, karena ada kegiatan lainnya juga di sana. Pertama kali kamu gabung mencoba untuk bekerja, itu apa yang membuat kamu tergerak? Apakah disarankan oleh orang terdekat atau orang tua, atau dari keinginan kamu sendiri, Melky? Keinginan sendiri kalau menurut aku. Wow, oke. Kalau begitu saya ke Ibu Lily kembali. Ibu Lily tadi luar biasa sekali ya, Melky punya keinginan sendiri,
mau bekerja agar tidak ada stigma yang menjudge mereka bahwa mereka ini berbeda dengan orang-orang pada umumnya. Kalau untuk metode pembelajarannya atau edukasinya, tentu sebelum bekerja harus ada pelatihannya terlebih dulu agar mereka bisa tahu ya A sampai Z-nya seperti apa di sini. Bagaimana Bu Lili proses pembelajaran atau proses edukasi untuk anak-anak ini, teman-teman kita yang bekerja di kafe? Iya, jadi anak-anak sudah dibagi pada saat mereka kita mau mulai itu beberapa bulan sebelum kita mulai membuka kafe ini, anak-anak sudah mulai dilatih untuk bekerja sesuai dengan job desk-nya. Itu kita bantu dengan visual support. Jadi ada gambar, ada tulisan yang membantu mereka untuk lebih jelas lagi apa yang harus mereka kerjakan. Dan kita mulai membuat seperti acting, seperti gimana drama. Kalau misalnya ada customer datang, apa yang harus kita lakukan, dan mereka mulai berlatih seperti itu. Baik, luar biasa. Jadi diberikan pelatihan tentang etika juga di sana ya. Ini kalau kita lihat di gambar ada teman-teman yang sedang masak dan ada juga tadi yang memotong-motong sayur ya. Ini kan tentu tidak mudah ya untuk anak-anak yang berkebutuhan khusus, anak-anak spesial. Apalagi kalau mereka sudah menggunakan kompor, ini tentu beresiko untuk mereka. Bagaimana untuk pengajaran di sana dan pengawasannya? Karena ini harus dalam pemantauan yang ketat nih untuk teman-teman kita, Bu Lili. Iya. Sebenarnya tidak sukar lagi bagi mereka karena rata-rata yang sudah bekerja di My Mama Kitchen, mereka sudah bersekolah di tempat kita kurang lebih 10 tahun. Dan di sekolah kita sudah ada sesi kelas memasak. Itu dilakukan setiap minggu. Jadi mereka sudah terbiasa untuk memasak. Jadi sebelumnya memang sudah ada pembelajaran tentang kelas memasak ya, sehingga ketika ke lapangan pun mereka tidak kaget lagi, begitu ya Bu ya? Ya, benar. Oke, saya bergeser lagi ke Melki. Melki, kamu di sana kan ada beberapa job desk ya yang kamu kerjakan ya, jadi pramusaji, kemudian jadi kasir juga. Selama ini sulit gak? Susah gak Melki dalam pengerjaan kamu di sana? Kadang sih nggak sulit, kadang sih tidak sulit, Pak. Oke, ceritain dong gimana tuh waktu kamu mengelola uang. Kan mengelola uang setiap hari, dana masuk, dana keluar, uang yang masuk dari konsumen, terus mencatat jugakah di sana. Kemudian saat pramusaji, gimana saat kamu menawarkan makanan atau menyajikan makanan kepada para konsumen? Kalau jadi kasir sudah ada gurunya. Kalau jadi kasir sih sudah ada gurunya, Pak. Jadi gurunya membantu saya, Pak. Oke, jadi sudah diajarkan juga oleh guru dan tetap dipantau pastinya ya, agar apa yang kamu kerjakan bisa tetap dengan track-nya begitu. Saya ke Ibu Lili kembali. Ibu Lili, tentu untuk mengajarkan anak-anak spesial butuh effort yang besar ya, karena mereka berbeda dengan anak-anak pada umumnya. Apakah para pengajarnya, guru-gurunya juga sudah mengerti setiap karakter anak-anak? Karena kan anak A belum tentu karakternya sama dengan anak B. Ada kelemahan dan kelebihannya masing-masing. Ini bagaimana Bu? Apakah ada screeningnya dulu begitu kepada anak-anaknya? Jadi setiap guru-guru yang mendampingi anak-anak kita, terutama yang di My Mama Kitchen, mereka semua sudah cukup terlatih, mereka sudah memahami anak-anak berkebutuhan khusus itu bagaimana, anak-anak istimewa kita itu bagaimana, dan mereka bisa membackup, mendampingi anak-anak sehingga anak-anak bisa bekerja dengan lebih baik. Baik, nanti kita akan lanjutkan kembali. Sebelumnya kita adalah pelatihan juga untuk itu. Oke, jadi ada pelatihan juga yang diberikan secara rutin ya, agar anak-anak juga bisa lebih menguasai bidangnya. Baik, menarik sekali perbincangan kita Bu Lili. Kita akan lanjutkan lagi ya, Bu Lili dan Melki, namun usai jeda. Ya pemirsa, jangan kemana-mana karena kami akan kembali sesaat lagi.
Terima kasih pemirsa, masih bersama kami di Halo Indonesia. Kita akan lanjutkan diskusi hangat kita bersama dengan Ibu Lili dan juga Melki. Saya ke Ibu Melki, Ibu Lili, maaf. Ibu Lili, tentu ada tantangan tersendiri ya ketika bekerja di sebuah kafe. Apalagi ada 3 job desk kalau tidak salah ya. Ada pramusaji, ada kasir, dan ada juru masak nih. Apa hambatan atau rintangan terbesar ketika mengajar kepada anak-anak? Karena kan job desk itu job desk yang cukup lumayan butuh effort ya untuk mendalami pekerjaan itu. Ya, jadi ini adalah satu tantangan yang membuat kita memikirkan bagaimana caranya supaya anak-anak memahami job desk-nya mereka. Misalnya kalau kasir, kita membuat satu sistem di mana kalau customer yang datang tuh memesan, mereka memilih jenis makanannya. Jadi ada kartu-kartu yang kami siapkan. Kemudian dari kartu-kartu itu diberikan kepada kasir, sehingga kasir tinggal memasukkan ke dalam mesin kasirnya. Kalau di pramusaji dan juga di chefnya itu, kita juga membuat sistem kasir bagaimana sehingga di bagian belakang di dapur mereka sudah bisa memahami apa yang dipesan, kemudian apa yang harus dilakukan, kemudian piringnya itu yang bagaimana, apa yang mau disiapkan, sebagainya itu semua sudah tertulis. Jadi anak-anak tinggal membacanya saja. Baik, kalau untuk baik. Kalau untuk juru masak, apakah ada kendala tersendiri? Karena kan untuk bisa memasak harus banyak sekali bekal yang diberikan ya, mulai dari bahan-bahan, ingredient, kemudian proses memasak pun juga begitu banyak sekali variasinya, mulai dari besar kecilnya api, kemudian banyak sedikitnya bumbu. Apa tantangannya Bu untuk mengajarkan anak-anak memasak di dapur? Nah, kebetulan nggak semua anak yang terlibat di My Mama Kitchen ini tugasnya adalah memasak. Jadi hanya beberapa yang bertugas sebagai chef, kemudian beberapa sebagai pramusaji, dan ada yang juga bertugas sebagai kasir. Nah, untuk yang bertugas sebagai chef, tentunya mereka sudah selama ini waktu kita bersekolah, nilai mereka, prestasi mereka untuk memasak itu sudah cukup bagus. Jadi mereka yang terpilih untuk menjadi juru masak. Oke, jadi anak-anak yang terpilih ya di sekolah yang kira-kira memiliki potensi baik untuk memasak, mereka ditarik untuk menjadi juru masak di kafe ini. Saya ke Melki. Melki, kamu kan ada 2 job desk di sana ya, menjadi kasir dan pramusaji. Kamu lebih suka yang mana dan apa yang paling berkesan untuk kamu dalam pekerjaan tersebut? Lebih suka kasir, karena kasir itu lebih baik untuk menghitung uang, untuk menghitung total jumlah pembayaran. Oke, sejauh ini kamu memiliki kesulitan nggak untuk mengatur uang di sana, terutama saat kamu menjadi kasir? Tidak sulit. Kalau tidak mengerti, bisa Ya, tanya gurunya. kalau tidak mengerti bisa tanya gurunya. Baik, jadi tetap ada yang memberikan bantuan ya, tetap ada yang melakukan pengawasan agar ketika kamu kesulitan, ada yang memberikan solusi untuk menyelesaikan masalahnya. Luar biasa. Saya ke Ibu Lili kembali. Ibu Lili, anak-anak di sana kan bekerja dengan berbagai macam job desk dan lebih dari 1 jam juga mereka bekerja. Apakah ada profit yang mereka dapatkan atau keuntungan berupa uang begitu dikalikan berapa jam mereka bekerja atau seperti apa yang mereka dapatkan saat bekerja di kafe? Ya, jadi kalau di My Mama Kitchen kami tidak melihat apa sih job desk-nya, tapi semua job desk itu sama. Jadi pembagiannya adalah yang kami lakukan adalah ke profit sharing. Jadi dari berapa jumlah jam kerja yang mereka lakukan, kemudian dihitung ke profit sharing-nya. Jadi kita setiap bulan ada laporan rugi laba untuk perhitungan tersebut. Baik, jadi menggunakan metode profit sharing ya. Saya ingin kembali lagi membahas kafenya.
para konsumen yang datang ke sana, para pelanggan yang nongkrong di kafe, apakah mereka menyangka bahwa semua karyawannya adalah anak-anak spesial? Ada yang sudah tahu, ada yang belum tahu, tapi rata-rata yang belum tahu pun begitu mereka datang, mereka sangat respect dengan anak-anak kami. Dan sampai saat ini rata-rata customer merasa nyaman dengan servis atau pelayanan yang diberikan oleh anak-anak kepada mereka. Bahkan pelanggan juga menyambut positif ya dengan kehadiran anak-anak spesial. Nah kalau begitu saya ke Melki lagi. Melki, di sana apa pengalaman yang paling kamu ingat di sana, yang paling berharga untuk kamu? Pengalaman dalam bekerja di sana, apa yang paling membanggakan untuk kamu, Melki? Yang membanggakan itu supaya banyak uang yang menghasilkan modal, banyak datang, supaya bisa menghasilkan banyak modal dan banyak customer. Oke, bisa menghasilkan banyak customer supaya bisa meningkatkan profit ya. Ini luar biasa sekali nih. Bisnismennya sudah terlihat nih Bu Lili, Melki. Sudah ada potensi-potensi bisnismen kayaknya ingin meningkatkan profit begitu katanya. Saya ke Ibu Lili kembali. Ibu Lili, tentu ini ada pelatihan juga ya. Ada sebuah seperti kelas belajar di dalam sebuah kafe ini. Lalu bagaimana respon para orang tua dari anak-anak spesial ini? Apakah mereka juga sangat mengapresiasi karena ada begitu banyak perubahan karakter mungkin dari anak-anak yang sudah bekerja di kafe ini? Iya, jadi sejak anak-anak bekerja di kafe, mereka lebih responsif, lebih komunikatif, dan mereka juga lebih sering komunikasi dengan saya. Kita sering ngobrol, mereka juga sering curhat. Orang tua sangat mendukung sih kegiatan kami ini, dan terkadang juga orang tua datang makan di kafe juga, kemudian juga mengundang teman-temannya datang makan di kafe. Dan anak-anak sangat senang bila orang tuanya datang beramai-ramai dengan teman-temannya makan di kafe. Baik, jadi ada perubahan sikap dan karakter juga dari kafe ini, dan anak-anak di kafe juga lebih semangat ya dalam menjalani hari-hari karena selain mendapatkan pengalaman baru, mereka juga mendapatkan teman-teman baru yang seperti keluarga. Karena tadi di sana homey sekali sepertinya Bu Lili di kafenya, luar biasa. Mbak Lili, terakhir apa harapan Ibu Lili dengan adanya kafe ini yang bisa membuka pintu untuk anak-anak spesial dalam berkarya maupun menggali potensinya dalam berbagai macam job desk yang ada di sana? Ya, harapan saya kalau untuk anak-anak, semoga mereka suatu hari bisa semakin baik lagi, bisa hidup di masyarakat dan bisa diterima di masyarakat. Ya, kami juga berharap masyarakat bisa memahami anak-anak ini dan juga anak-anak lain di luar sana, memberikan kesempatan. Mereka hanya butuh dipahami saja, mereka semua butuh diperhatikan, diterima, karena mereka sebenarnya bisa. Baik, mereka sebetulnya sama seperti kita ya. Untuk itu mereka juga sebetulnya juga berhak memiliki sebuah pekerjaan dan berhak juga diterima oleh orang-orang pada umumnya. Terima kasih Ibu Lili, terima kasih Melki telah bergabung bersama kami di Halo Indonesia. Salam sehat, salam untuk teman-teman di kafe sana. Terima kasih. Pemirsa, Yana Kambaren, pemuda asal Surabaya berhasil memberdayakan puluhan pemuda di Karo menjadi seorang petani. Informasinya usai jeda, tetap di Halo Indonesia.